Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bersyukur sekali bisa bertatap muka kembali. Insya Allah semoga selalu istiqomah kita di dalam kebaikan dan berbagi berbagai pengalaman, saling menginspirasi dan memotivasi dengan harapan tentu semakin baik kehidupan ini dengan kita berbuat amal soleh. Kalau yang tak beragama saja menghendaki kehidupan ini lebih baik, tentu kita yang juga diberikan satu keyakinan Allah lebih mencintai orang-orang yang berbuat baik dan manfaat, maka itu menjadi juga ladang kebaikan ya di dunia dan capital untuk nanti kita hidup di akhirat. Amin. Okay, all our friends, today we will talk about transaction di peralihan barang ya, peralihan barang antara satu kita dengan yang lain di dalam ranah hibah ya, hadiah begitu, atau wakaf ya. Jadi kita mengenal ada beberapa peralihan barang melalui transaksi-transaksi yang dihalalkan. Ya, apa yang menjadi penting di dalam relasi ini? Tentu kita berharap ya teman-teman masuk semuanya dulu. Ini tadi prolog awal ya, Mbak Astika, Mbak Wiyanti ya, Mbak Salsabila, Mbak Aulia, Mbak Tisa, Mbak Sofiana, Sahila, Mbak Nila, Mbak Dian, Mas Bintang, Mbak Fatima, Nur Rizki, Mbak Danita, Nurul Fajrin, Mas Syafiq, Ali Ridha, Tuti Alawian, Nafila, dan yang lainnya. Tetap santai, relax gitu ya. Mbak Fia sudah kelihatan ya. Mas Bintang, Mbak Nurul Fajrin, Mbak Danita, Dananita. Oke, Mas Syafiq. Bu, teng ya. Jadi silahkan pada masuk teman-teman sekalian. Sudah masuk ya. Ya. Angkat headphone sebentar sambil nunggu teman-teman. Ada yang miss call. Halo. Okay, someone called me, but she didn't realize about his phone. Oke, karena kan sinyal kurang mendukung, ya baik. Karena sampai kurang didukung oleh sinyal, saya saja yang mendukung ya. Hidup sinyal ya. Oke, we continue our lecture this morning. Nah, saya sebenarnya pengen sesekali delivery my presentation or discussion in English. Tapi beberapa saya pikirkan nanti saya tidak siap di komplain gitu ya. So ya, back to kita awal Indonesia gitu ya. Tapi nanti kalau ada yang menghendaki that I will deliver in English for our discussion in fikih muamalah. Ya, Mas Ahsan Nufus ya. Pak, mau sekali-kali in English gitu ya. Nanti tolong ngomong ya. Ya, kalaupun enggak ya nanti berarti PPT-nya yang saya Inggriskan ya. Oke, nah teman-teman sekalian, kita mencoba untuk melihat ya pada awal betapa hidup itu sesungguhnya mudah. Kenapa menjadi sulit? Karena kita sendiri yang mempersulit. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita sendiri juga tidak membuka ruang Allah, membuka jalan-jalan kemudahan. Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kita sulit. Jadi kalau ada kesulitan hidup kita, maka sesungguhnya itu kita sendiri yang membuatnya.
sebagaimana misalnya support doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kehidupan itu kita di apa support betul, didorong oleh Allah untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita belum bahagia, ya berarti kita sendiri yang belum cukup ya, untuk merasakan kebahagiaan itu. Nah, konsep dasarnya kira-kira di situ. Nah, kalau begitu, maka apa yang bisa kita maksimalkan di dalam proses kehidupan ini adalah mencari kemudahan-kemudahan tadi. Salah satu jalur yang paling mudah adalah memberikan kemudahan bagi yang lain. Contoh, Mbak Fauzia itu ya. Oke. Tiba-tiba mati sebentar ya. Ini teman-teman bergabung ya, sudah langsung otomatis ya. Oke. Nggak tahu. Oke. Jadi kalau kemudian Mbak Sahila, namanya juga Sahila, suhulah, kemudahan ya. Nah, maka fatin atau fathun itu membuka ya, fathun ya. Jadi apa yang kemudian bisa kita mudahkan? Ada ungkapan menarik. Tolonglah orang-orang di dunia ini, maka Allah akan menolong. Ya, irham mang fil ardi yarham mang fis sama. Engkau cintai, sayangi manusia kita ya sesama di bumi. Jadi bumi itu tidak hanya manusia, tentu hewan, ya, tanaman. Maka nanti Allah atau penghuni langit akan menyayangi kita. Ya, jadi mulai sekarang Mbak Nafila, Mbak Umi, ya, jadilah penyayang. Ya, penyayang dulu guyonannya mana tadi Mas Ansah, Mas Ahsan ya, Mas Ahsan ini laki-laki dan mayoritas atau hampir semua laki-laki itu ya dia siapa? Buaya ya. Jangan dimasukin kantong ya. Ini yang laki mana ini Ali Ridho, lanang Dora Keto ijen tenan. Hasan Fadoli. Ya, sinyalnya lemah tak lo. Lanang kok sinyalnya lemah piye? Yang kuat gitu ya, strong man, right? Guyon. Ya, Mas Ahsan nufus tok iki sing ketok lanang. Ya aku ya lanang gitu. Itu ya tak garap aja kayak apa-apa Mas Hasan. Ini kan lanang gitu. Biar nemeni saya. Ya Mas Hasan ya, setiap laki itu adalah buaya. Tapi percayalah setiap perempuan adalah penyayang buaya. Iya, cocok ya. Oke. Nah, sayangilah buaya-buaya itu. Enggak. Sayangi yang di bumi ini, niscaya nanti ya penghuni langit akan menyayang itu. Nah, kalau pagi gitu, bikinlah tanaman di depan rumah, apakah itu bunga atau whatever lah tanaman itu, sehingga enggak peduli itu laki perempuan sama lah, ya. Lalu buatlah akuarium gitu kecil-kecilan. Kalau Mas Hasan asli mana toh? Asli Dempet Ustaz, Demak. Demak tempat banjir enggak itu? Alhamdulillah ini sudah tidak Ustaz. Karena apa? Selama ada beton itu. Enggak kan selama ada waduk Dongombo nih Ustaz. Sudah enggak banjir lagi. Sudah enggak dempet lagi ya. Iya, oke. Nah, tapi di rumah ada kolam ikan atau apa gitu? Enggak. Bikinlah terpal ya kan, 100 itu 120 kasih kan. Lele itu kan 2 bulan bisa untuk konsumsi sendiri. Kalau di kampung, kalau di perumahan ya jangan bikin hidroponik atau hidrolik apa itu ya, yang sistem akuarium ponik itu. Jadi bawahnya adalah kolam ya dengan pot-pot yang gitu ya, dari bekas cat itu juga bisa, atasnya adalah tanaman. Keren tuh ya. Itu bentuk dari kasih sayang kita. Nanti maka insya Allah kita juga akan lebih disayangi oleh yang lain gitu. Apakah itu makhluk hidup ataupun makhluk yang lain gitu. Oke, saya ambilkan ini dari slide-nya teman-teman sebelah. Beberapa tentang sedekah dan juga tentang wakaf. Saya ada beberapa, cuma nanti biar kelihatan ada fotonya, ada
yang bisa kita jelaskan begitu ya lebih enak. Oke. Wait. Jadi ada beberapa yang kemudian berbeda makna antara infak, sedekah. Terutama ini bahasanya adalah tentang siswab ya. Tentu ada perkembangannya tentang bagaimana kemarin dibahas tentang ijarah, bagaimana tentang model-model transaksi gitu ya, yang lain, yang haram, yang halal. Ini semua kalau siswa pasti halalnya, ya pasti halalnya. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan itu. Contoh misalnya ya, kita ini sekarang lagi mengembangkan apa yang dimaksud dengan sedekah produktif. Gitu. Kelihatan enggak ya? Ke sini. Belum Ustaz. Belum ya? Oke. Ini kelihatan? Sampun Ustaz. Oke. Nah, ini sedekah produktif. Seperti apa produktif gitu? Nah, naik kita ke atas dulu. Tentu infak ya, dari nafkah ke sedekah. Jadi sedekah secara bahasa adalah itu tadi shod dal qaf. Ada yang shotnya itu ada beberapa yang mau ini tasun sahibuha an makarihid dunya wal akhirah. Jadi shot itu tasunu menjaga sahibuha orang yang suka bersedekah min makarihid dunya wal akhirah dari hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan di dunia dan akhirat. Ini tadi yang di adik-adik kelas jenengan di Fakultas Ekonomi, saya mengajarkan tentang bagaimana salah satu min fadail sedekah atau min fadail giving ya, itu takdir ya, berbicara tentang kodok dan kodar, itu aja bisa diubah. Dalam pengertian apa? Apakah jodoh itu bisa diraih dan diubah? Bisa. Jodoh yang kurang baik, takdir yang kurang baik, kita berubah ke takdir yang lebih baik. Min fadail sedekah bisa babi shad tasunu sahibuha man maka di dunia wal akhirah. Ya, jadi hal-hal yang tidak suka di dunia ini, apakah difitnah, dicela, ya atau bahkan celaka dan lain sebagainya gitu ya, kecelakaan maksudnya small accident dan sebagainya, itu mesti kemudian kita jaga dari dengan proteksi melalui sedekah. Tasunu sahibu an dunya wal akhirah. Ya, termasuk ini dal khaf ya. Nah, ini dari mana sedekah. Jadi kullu khairin itu sedekah. Jadi kalau ada Mbak Sofiana, Mas Hasan Fadli nanya, mal farqu baina sedekah wal hibah ya wal infaq. Ya, kalau sedekah itu kullu khairin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Walau bitalhin wajhin. Walau biwajhi talhin. Ya, jadi wajah yang sumringah, ya tabassum, senyum itu sudah sedekah. Walaupun tidak melalui materi kan. Nah, bahkan termasuk sedekah yang terbaik itu diantaranya adalah ilmu. Kalau saya kasih Mas Hasan duit, pakai habis. Tapi kalau ilmu, Mas Hasan dapat, nanti juga kemudian punya mahasiswa lagi atau punya santri, punya siswa, dapat lagi terus, berasa terus. Maka saya katakan bahwa teman-teman yang ada di ranah pendidik itu, maybe not too much in material or fulus or money, but believe us, ya, the essence of the height is that reward. Sesungguhnya satu pahala kebaikan, reward yang terbaik itu adalah berbagi kebaikan, dan berbagi yang indah itu adalah ilmu. Maka mungkin guru-guru itu kadang tak terlihat dalam tampilan-tampilan yang berkecukupan materi, tetapi kemudian dia memiliki satu bentuk harapan investasi di masa kemudian. Karena dari murid, dari siswa ya yang kemudian tertularkan keilmuan itu menjadi manfaat not only in this dunia but also in akhirah. Keren kan? Gitu. Jadi nggak usah ragu, ya go forward, go ahead, ya maju aja terus menjadi sosok-sosok guru yang kemudian berjiwa entrepreneur ya. Nah itu sedekah tadi. Nah berikut adalah bagaimana kemudian sedekah itu bisa produktif, kira-kira begitu. Sedekah produktif pohon, ya program donasi
infak tunai, sedekah tunai untuk kemudian kegiatan-kegiatan sosial. Ya, Anda kita ini bisa berbagi titip ke LSM tertentu, pohon dan lain sebagainya. Ini tadi ya Mbak Ayu, ya Mbak Amalda, gitu. Awal sudah sedekah lah. Tanam dulu di rumah. Dengan deder itu lombok, tomat dan sebagainya, kasih bibit itu. Titipin, nih kasih tetangga-tetangga gitu. Pak, wasting time, saya kira enggak wasting time, enggak buang waktu. Seringkali kemudian kita malah sisa waktu. Nah, itu bagian juga amal soleh. Ya, ada masjid, kasih tanaman apa yang kemudian dirawat, nanti bisa dipakai untuk masyarakat dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sedekah produktif. Artinya di wilayah situ. Termasuk kambing. Ya, ini bentuk-bentuk yang kemudian sekarang banyak dikembangkan oleh para lembaga-lembaga las ya, lembaga zakat, sedekah, infak, wakaf itu. Yang kambing. Nah, nanti misalnya kelas ini kelasnya ada berapa ya, Mbak Husnul Khotimah? Taruhlah ada 50 ya, misalnya hitungannya biar gampang gitu ya. 50 ini kalau per bulan mampu terkumpul, misalnya berapa? 100 ya, everyone 100.000. 100.000 kalikan 50 berarti 5 juta kan? Ya, 5 juta. 5 juta itu per bulan kita sudah bisa berbagi 3 kambing. Dengan asumsi kambingnya 1.700.000-an. Gitu ya. Iya, 1.700.000 itu perempuan. Maaf, betina 3. Ya. Bayangkan loh, per bulan bisa 3 kambing. 1 tahun teman-teman itu bisa berwakaf kambing ya, atau kemudian bersedekah produktif kambing ya sebanyak 5 10 ya 5 berapa tadi? 3 ya. 3 kalikan 10. 30. Keren kan? 1 tahun. Dengan lulus kalikan 4. Berarti taruhlah 3,5 saja itu udah 100 kambing. 100.000 sehari sebulan Anda sudah mengumpulkan untuk 100 kambing. Keren. Dengan asumsi tadi ya, teman-teman per bulan mengeluarkan 100.000, 100 per bulan. Ya, kalikan ini berarti 50, 10, ya 50. Lumayan lah. Asik kan? Gitu. Nah, nanti itu menjadi aset bersama yang harus diambil. Bahwa kemudian di kelas ini ada yang kemudian mengambil bagian. Udah ya, oke, saya ambil 10 untuk saya rawat, nanti kita bagi hasil. Oh, itu keren lagi, menjadi mudharabah. Gitu. Atau menjadi transaksi yang syirkah, yang kerjasama. Gitu. Itu bagian dari bagaimana kemudian mengelola secara produktif. Sama dengan wakaf sawah produktif itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi terkumpul duit, ya dengan asumsi per bulannya tadi terkumpul 5 juta, dari 50 orang ini, asumsinya per bulan adalah 100, ya 5 juta per bulan, maka per tahun bisa lumayan, 50 juta ya, satu kelas, 50 juta. Kalau sampai lulus, kalikan dengan 4, 5 kali 4 berarti 200 juta. Keren ya. Oke, jadi ya, kalau saya salah hitung nanti tolong dihitung lagi. Ya memang yang modelnya kolaboratif itu, namanya wakaf bersama. Ya wakaf kelas ini. Ya harus sabar gitu. Ya itu. Nah, apakah juga boleh bersedekah barang bernilai? Boleh. Bisa. Ada berbagai tiap bulan di Jalan Kajati itu juga bisa. Apa misalnya Mbak Sahila ya mengkoordinasi teman-teman. Yuk kita per semester bakti sosial. Kerudung teman-teman kalau mau baru. Emang kerudung yang lama disedekain insya Allah baru. Ya, Anda akan beli yang baru. Buh carane piye insya Allah tetap ada itu jalan. Ya, Mbak Anis ya. Ayo, cara termudah memperbaharui kerudung adalah kerudung Anda yang lama atau yang sudah ada itu dibagikan. Ya.
Kalau mau Mbak Umi, Nurul Jannah, ya Mbak Arina, Mbak Syafia, ya ingin HP-nya baru, HP yang lama disedekain. Nanti insya Allah Anda akan punya HP baru. Usaha berat. Iya berat, karena itu disedekain. Kalau hilang kan berat, tidak berat, menerima kan? Saya pernah jalani, pernah sama saya itu dari mulai Sony yang putih keren itu. Ya mau dibagikan dulu eman-eman jatuh waktu saya mau ngisi di kantor pajak gitu ya dulu waktu masih di Pati dimasuk di jaket itu sama dengan istri juga begitu dari Surabaya waktu itu kakak meninggal dunia di Terboyo seingat beliau hilang HP-nya itu turun dari bis hilang di tas saya baru itu bersama dengan HP saya yang saat itu masih belum Vivo belum masih apa ya mereknya lupa saya sekitar 3 juta juga di mall juga begitu pernah katanya gitu ada yang mepet gitu tapi kan namanya di mall rame tahu-tahu HP-nya hilang nah kalau kemudian hilang kenapa kemudian kita lalu ya udah hilang gimana lagi gitu ya Mas Syafiq ya nah itu sama kalau kita ngasih sesuatu sebelum Allah ambil kita keluarkan itu jauh lebih dahsyat. Nah, ini kaitannya dengan peralihan barang. Jadi kalau kemudian Mbak Fauzia ngasih Mbak Dika, itu peralihannya sah. Karena dikasih, hibah. Tapi kalau curi, tidak boleh. Maka menjadi kemurkaan. Bukan lagi kerelaan dan kasih sayang. Kalau mau kasih sayang, ranahnya adalah di wilayah bagaimana teman-teman bisa berbagi dengan cara melalui tadi hibah kah, sedekah, infak, dan seterusnya. Ya, gitu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ya helikopter saya. Ya, oke. Lalu itu tadi sedekah ya. Nanti teman-teman sekalian kita cukup kuliah 1 jam ya. Insya Allah nanti kalau lebih tolong saya ingatkan. Ada beberapa hal yang bisa kita. Kalau hari Rabu begini teman-teman kuliah berapa jam? Berapa banyak? Berapa 3 banyak? sampai 4 Ustadz. Oh ya, Masya Allah. Terus tadi jam 7 dah? Dimulai 5:30 Ustadz. 5:30. Ada apa kuliah 5:30? Kuliahnya Ada siapa? Ustadz, kuliahnya digabung 3 kelas. Masya Allah. 5:30. Maksudnya gimana tuh? 5:30 sampai jam 10 gitu? 5:30 sampai jam 7 itu satu matkul, terus nanti ganti lagi begitu Ustadz. Makul apa yang digabung? Filsafat ilmu. Oh ya. Boleh tahu yang ngajar? Ustadz Sarjuni Ustadz. Oh digabung dari 5:30. Langsung 3 kelas? Iya Ustadz. Mungkin karena beliau masih S3 ya. Oke, nanti kapan-kapan kita digabung aja ya. Yang terakhir ya. Tapi ya itu tadi ya 5:30 ya. Sekali-kali kita kuliah gimana kalau jam 5? Lebih keren lagi gitu ya. Masa anak FAI bangunnya jam 5:30 karena ada kuliah. Enggak ya, tapi kalau itu nanti setujui monggo sekali-kali bolehlah kita coba ya. Keren tuh, keren. Ya. Oke. Itu tadi ya persoalan hibah ya. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lain. Yang apa namanya tadi wakaf ya. Tadi apa namanya? Oh, sedekah ya. Sekarang kita sedikit ke hibah. Ya, hibah itu dari masdar wahaba ya. Berarti apa? Pemilikan suatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan. Jadi kalau Mbak Delta berhibah buku kepada Mbak Nur Rizki Miftah Al Faris, maka
Karena dihibah maka boleh sesuatu itu diberikan juga pada yang lain lagi. Gitu. Tanpa imbalan, gitu, ya Mbak Dika. Kalau menurut mazhab Hanafi, maka pemberian benda tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti. Yaitu Hanafi. Kalau Maliki, memberi suatu zat, materi tanpa mengharap imbalan dan hanya ingin menyenangkan. Nah ini trik. Hibah itu hampir sama dengan hadiah. Tapi kalau hibah, ya misalnya kayak saya ini kan teman-teman sekalian ya doa restunya juga ini lagi lumayan padat ini karena ada berbagai hibah penelitian yang harus kami tuntaskan, termasuk kami sini harus menuntaskan hibah Departemen Agama Diktis itu, maka ya seperti hadiah kita dikasih tanpa embel-embel apa gitu untuk suatu kebaikan. Jadi kalau Mbak Dika kok kemudian nanti minta sama Mbak Delta tolong ya hibah saya atau hadiah saya ini jangan dijual lagi atau apa, itu udah boleh sesungguhnya, nggak boleh mensyaratkan ya. Tapi Mbak Delta yang kemudian dapatkan hadiah atau hibah jam tangan kah atau sepeda motor kah, sebagai etika kalau bisa tidak dijual kecuali kepepet ya, dan seringnya kepepet. Mazhab Maliki ya memberikan suatu materi tanpa mengharap imbalan dan hanya ingin tadi menyenangkan, mengharap ridho Allah. Dengan demikian, kalau kita bisa mengambil misalnya salah satu mazhab dari Imam Syafi'i, berarti secara khusus hibah itu pemberian hanya sifatnya sunnah melalui ijab qabul ya, waktu si pemberi masih hidup. Lalu pengertian umum hibah itu yang mencakup hadiah dan sedekah. Ya, kullu atiyat itu adalah pemberian itu adalah hadiah atau hibah yang bersifat sunnah, tidak wajib. Kecuali misalnya nazar, ya. Mbak Malda nazar nanti kalau jadi suaminya adalah siapa gitu ya, Mas Bagus itu ya nanti bernazar. Nazarnya apa? Ya akan memberikan misalnya baju dan mukena atau sarung dan mukena pada 100 orang masyarakat tetangganya. Nah, itu sebenarnya kan hibah, tapi karena masuk di nazar maka menjadi wajib. Itu. Ya. Jadi dasarnya hibah itu sunnah. Hibah menurut Islam ya menganjurkan supaya kita apa saling mengkasihani, supaya lebih baik menerima dan memberi. Jadi kalau Mbak Sahilah ingin hidupnya lebih baik, jalankan tuh ya Mbak Nafila perintah Rasul. Apa itu? Yadul Ulia ya. Harumin Yadus Sufla. Nah ini pakai untuk slogan hidup. Saya ingin jadi tangan yang di atas. Saya ingin menjadi seorang yang muzaki daripada mustahik. Nanti Allah akan bantu itu. Maka kalau ada yang ngamen, ada yang minta, kita berslogan gitu. Slogannya apa? Ya kita tidak pernah mengecewakan tangan yang sudah diangkat. Begitu ada tangan yang diangkat, pantang bagi kita dia kembali dengan tangan kosong. Keren. Ya, pastikan Mbak Dewi Anggreni. Jadi kalau kemudian ada Pak Oga jalanan, tukang ngamen, udah kasih aja, persoalan dia kemudian masih muda, udah itu urusan dia. Ya. Dan seingat saya waktu masih menjadi penumpang setia ya, mandiri, sinar mandiri, atau kemudian sumber wiji ya Indonesia itu mau ke Pati ke Kudus sana itu orang ngamen itu kan nggak butuh banyak sesungguhnya, dia yang penting dikasih, bahwa persoalan di situ 5.000 baru dilihat itu ya, kalau 100 kritik ya 500 1.000 2.000 gitu. Nggak terlalu dilihat, begitu masuk 5.000 10.000 lagi dia baru melongok. Beneran nih Pak gitu. Coba ya sekali-kali Mbak Umi Nurul Jannah gitu. Di Bangjo atau apa yang ada nak ngamen kasih 10.000 pasti dia makasih Mbak. Ya Mbak Delta kalau ngasih mobil kita baru belok. Ya, biasanya kan ngasih 1.000 2.000 gitu ya. Begitu kita ngasih 10.000 apalagi sampai 50 itu pasti melongo orangnya. Pak salah naruh Pak. Dikejar. Bukan. Nah, itu untuk Bapak, udah rezeki jenengan ya. Saya alhamdulillah baru dapat rezeki juga. Mau ngasih baru dapat rezeki, bukan karena berharap rezeki lain yang lebih besar gitu. Nah, itulah kita. Gambaran satu bentuk faktual ya, realitas di kita yang mensikapi ya persoalan bagaimana tentang tadi berbagi itu. Jadi syarat rukun hibah bagaimana gitu.
Ya, ini syaratnya ada Wahib, Pak Wahib ya. Pak Wahib itu guru bahasa Jawa saya waktu ibtidaiyah, sudah almarhum. Masih ingat saya Mbak Saila. Itu kalau lagi jengkel jubit ini rambut ditarik ya, balik tangis wakil sekali. Ya, terus mohub ya penerima. Kalau di wakaf nanti ada mauquf alaih. Penerimanya itu nanti menjadi nazirnya pengelola, mohub barangnya sigot. Jadi ada 4 itu. Ada yang ngasih, ada yang dikasih, ada barangnya, ada sigotnya. Kalau tidak ada sigotnya, bisa jadi itu adalah tadi. Apa itu? Gosop. Mencuri. Itu. Jadi sigot hibah itu kata-kata yang diungkapkan oleh orang yang hibah ya untuk kemudian beralihnya barang. Kalau tidak ada itu maka bisa jadi itu tadi. Bisa jadi gosop, ya itu sering di pesantren atau kadang di kampus juga begitu ya, di beberapa tempat yang sudah kayak asrama atau apa gitu ya. Teman-teman merasa akrab, akhirnya tinggal pakai sandal terutama itu. Ya, karena kemudian lebih mudah kembali gitu. Dan husnuzon pemiliknya boleh, tapi seringnya tidak balik, itu masalahnya kan di situ. Riba harus sebagai pemilik barang, dia tidak berada dalam kondisi yang dibatasi. Syarat hibah yang berkaitan dengan penerima, maka penerima hibah adalah orang yang baik secara hukum ya. Gimana kalau tidak baik, ya nggak masalah, pemabuk dikasih air putih, dikasih baju supaya dia beralih dengan baik karena kebaikan kita, itu boleh.